Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Janin Irawan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai akupunsi syariah dengan pembahasan itu tentang Islam dan syariah Islam. Dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra SE, MSI, CI, KNR, CSRS. Baiklah, pada kesempatan kali ini ada beberapa pokok pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu makna Islam, yang kedua dasar-dasar ajaran Islam, yang ketiga mengenai hukum Islam, yang keempat klasifikasi hukum Islam, yang kelima sasaran hukum Islam, tujuan syariah. Langsung saja masuk kepada pemateri pertama yaitu mengenai makna Islam. Apa itu Islam? Islam itu berasal dari kata aslama, yuslimu, islaman, yang artinya itu tunduk dan patuh. Islam dapat kita artikan dalam artian tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangannya. Di mana arti tunduk dan patuh ini mencakup segala hal dalam semua kehidupan. Dapat disimpulkan bahwa tunduk dan patuh yang dimaksud itu mencakup seluruh seluruh unsur kehidupan. Selanjutnya mengenai dasar-dasar ajaran Islam. Ada dua dasar ajaran Islam. Yang pertama itu tentang akidah dan yang kedua itu tentang akhlak. Di mana akidah dalam bahasa Arab disebutkan juga sebagai akad atau ikatan. Ikatan yang kuat yang tertanam di lubuk hati, yaitu ikatan yang antara Tuhan dengan manusia, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam sekitarnya. Selanjutnya itu dasar ajaran Islam yang kedua itu tentang akhlak. Akhlak ini dalam bahasa Arab yaitu ihsan atau hasan yang berarti baik. Di mana akhlak yaitu suatu perbuatan yang baik. Akhlak ini mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, dengan Rasul, sesama manusia, dan alam bahkan diri sendiri. Selanjutnya tentang hukum Islam. Secara istilah disebut juga hukum syarat. Sebuah hukum Allah yang mengatur tingkah laku, tuntutan yang harus dikerjakan atau kewajiban, dan tuntutan yang harus ditinggalkan atau larangan. Ditafsirkan dari empat mazhab fikih, hukum Islam ada lima. Yang pertama wajib, yang kedua makdub atau sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima mubah. Di mana wajib itu sesuatu hal yang harus wajib dikerjakan atau dilaksanakan. Apabila dikerjakan akan mendapat pahala, sedangkan apabila ditinggalkan tentunya akan mendapat dosa. Hukum yang kedua itu adalah sunnah atau mandub. Mandub ini berarti suatu perintah Allah yang apabila kita kerjakan akan mendapat pahala dan apabila tidak kita kerjakan tidak akan apa-apa. Yang ketiga itu tentang hukum haram. Di mana hukum haram ini itu sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah. Di mana haram berarti apabila kita tinggalkan akan mendapat pahala dan apabila kita lakukan tentunya akan mendapat dosa. Yang keempat ada hukum makro, di mana hukum makro ini apabila dijalankan tidak apa-apa, sedangkan ditinggalkan akan mendapat pahala. Sedangkan yang terakhir ada hukum mubah, yaitu hukum perbuatan sehari-hari kita yang tidak mempengaruhi pahala dan juga dosa kita. Selanjutnya sasaran hukum Islam. Islam menargetkan tiga sasaran yang harus dicapai dalam ajarannya. Yang pertama itu tentang penyucian jiwa, di mana penyucian jiwa ini bersumber dari suatu kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua itu menegakkan keadilan dalam masyarakat. Semua manusia dinilai sama rata dan secara adil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang dari ras, suku, bahkan jabatan. Yang ketiga itu mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan meliputi sifat tabiat dan keinginan manusia. Maqasid bertujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan masalah umat. Sudah apa nih makalah?
Untuk mencapai tujuan Islam ada 5 unsur pokok yang harus dipelihara. Yang pertama itu memelihara agama, yang dalam bahasa Arab al-muhafadzah alat diyat. Yang kedua itu memelihara jiwa, al-mufazah alan nafs. Yang ketiga memelihara akal, al-mufazah alal akal. Yang keempat memelihara keturunan, al-mufazah alan nafsi. Yang kelima itu memelihara harta, al-mufazah alal mal. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.